Yang mana kemarin itu di Jawa Tengah itu biang keladi, kota yang dikatakan biang keladi meledos atau bombingnya corona itu adalah daerah Kudus. Halo, Kudus, Kabupaten Kudus. Tapi nanti setelah ini saya juga penasaran dengan yang di jauh di sana di Papua. Masih ada ya Papua ya? Masih mulai. Oh ya, nah. Loh, belum tidur. Oh. Ini sudah tengah malam. Bentar. Papua sudah tengah ini malam. Mau siapa dulu? Tidur dulu, tidur. Kudus dulu apa? Oh, Papua dulu. Oh, Papua dulu. Ini request ya, Papua dulu, yuk. Ya, sabar ya Mas Yesi ya. Mas Yesi yang akan saya sapa yang dari Kudus ini. Yang Mas Getol. Terima kasih. Ya, silakan. Papua dulu, penasaran gitu. Terima kasih. Terdengar suaranya? Ya, terdengar keras sekali. Kenapa harus tidur? Kenapa harus tidur kalau lagi asik? Oh. Oke. Asik ya. Ya, saya sepakat dengan Abang Subrata tentang masalah peningkatan IQ itu ada di kesenian. Saya sepakat sekali tentang itu. Karena ini saya bahas sendiri tentang teori Maslow bahwa aktualisasi diri itu nomor 1, tingkatan paling atas. Sementara kesenian adalah tempatnya eksistensi. Kita mengeluarkan bakat kita, hal-hal seni dalam diri kita. Tapi saya mau ceritakan tentang ironisnya kalau di Papua. Kalau di Papua itu guru-guru seni sangat kurang sekali. Saya catat saja anak-anak saya kan mengajar di SMP, hanya mungkin saya bisa hitung jari yang bisa bermain gitar, membaca puisi, karena itu kekurangan guru. Tapi sempat waktu penamatan kelulusan ini, yang baru-baru ini, saya tampilkan drama, teater, puisi, lagu, sekaligus mereka sangat antusias. Lagian orang-orang Papua di sini sangat berbakat dalam hal-hal seperti itu, apalagi mereka sangat suka menari, menyanyi. Hanya satu yang mereka agak kurang, yaitu ketika membaca puisi, karena pengucapan karena local language kan, karena bahasa lokal mereka mempengaruhi pengucapan dalam tulisan-tulisan puisi tersebut, jadi agak susah mereka ucapkan secara bagus. Saya rasa penting itu, umpamanya kita kan sudah bergabung di sini di forum ini, bagaimana kita menyikapi tentang kesenian di masa pandemik, dan hal-hal yang di pekerja seni itu juga terjadi bahwa ketika kita punya maksudnya hal-hal klasik, kesenian klasik, tapi kita susah atau sukar untuk mendeliver atau memberikan ke orang-orang, ke anak-anak kan tentang kesenian tersebut. Yang jelasnya pelaku seni itu walaupun dia memiliki seni klasik, tapi jangan juga berpikiran bahwa kita tidak bisa mendelivernya dengan bagus. Yang jelasnya kita tidak punya pikiran klasik. Walaupun kita punya kita punya kemampuan seni klasik, tapi jangan pernah berpikiran klasik. Karena ada model-model pembelajaran, ada model-model cara menyampaikan kesenian itu di era modern ini, seperti banyak sekali seperti yang kita gunakan ini, Zoom dan segala macamnya, kita bisa terapkan kepada anak-anak. Karena anak-anak sekarang memang sih itu bukan masa kita, mereka lahir di masa ini dengan teknologi, gadget yang terlampau tinggi, sehingga mereka lupakan kesenian tersebut. Padahal itu nomor 1 dalam teori Maslow, bahwa eksistensi diri itu paling penting dalam dunia ini. Itu saja mungkin. Ya, kembalikan ke moderator. Ya, satu lagi. Ketika Jepang dibom atom oleh Amerika, pasca pengeboman itu kan pertama kali yang dikumpulkan adalah guru. Ya. Ini katakanlah ini semacam bencana, katakanlah begitu soal corona. Pasca corona ini yang lebih diutamakan mengumpulkan guru untuk kembali mencerdaskan anak-anak bangsa itu, atau seniman ya enaknya ya. Gimana Mas Hajat?
Gimana? Ayo monggo. Seniman boleh hadir, tapi ketika dia tidak mampu memberikan pengetahuannya dengan cara yang baik, itu akan mubazir. Makanya dia harus menjadi guru seni. Itu bagusnya menurut saya. Sepakat. Iya. Jadi guru yang tahu bagaimana teknis kesenian atau seniman yang tahu teknis pengajaran. Kayaknya begitu kalau boleh saya simpulkan. Oke, terima kasih. Masih melek, masih asik suasananya ya. Oke. Tadi bahas guru dah. Iya, antara guru dan seniman. Kayaknya pun juga sejajar ini ya. Antara guru dan seniman itu sejajar soal tugasnya. Barangkali gimana ya, kayak mata uang itu bolak-balik ya antara seniman dan guru itu katakanlah begitu. Kembali ini kan seniman, barangkali kalau seniman itu ya. Seniman itu kan guru juga. Nah, itu loh aku sepakat itu malah. Seniman itu guru. Oke. Kembalikan ke makna, ke makna. Jadi ini, semua adalah guru. Karena kalau kita melihat guru itu mereka yang mendaftar atau melamar jadi guru ijazahnya. Selesai di pekerjaan gitu loh. Bukan hanya semata SPD. Nah, tidak harus SPD. Semua orang bisa jadi guru, bahkan seniman pun guru. Kalau kita bicara nilai atau maknanya. Atau ini Mas Ian, kita ganti SPD itu seniman pendidikan. Wadah sepakat aja jempol semuanya. Senang karo kalau Pak Setianaka Adrian. Oke, sebelumnya saya informasikan kepada sedulur-sedulur semuanya, ada yang lewat WA dan sebagainya. Ini ya banyak yang masuk lewat WA bertanya kepada saya. Terus kemudian perlu saya terangkan bahwa di sini saya sebagai moderator, bukan sebagai pembicara, sehingga maaf beberapa pertanyaan panjenengan berkaitan dengan apa yang saya lakukan itu ya saya belum menjawab di sini. Artinya bulan depan atau 2 bulan lagi nanti saya diundang di Koruki sebagai pembicara. Malah gitu. Berarti pertanyaan-pertanyaan saya jawab. Guru seniman ya. Sebagai pembanding Mas Jesse masih on. Ya, Mas Jesse dari Kudus ini tadi Pak Parman pun juga bercerita soal bagaimana mengedukasi anak didiknya, kemudian banyak hal tadi. Ya, Mas Jesse kayaknya pun juga belakangan ini pun juga lebih asik juga mengembangkan desanya, Mas Ian. Saya lihat di beberapa situsnya, beberapa kegiatan. Tak sebut nama desanya ben seneng. Kampung Budaya Pijiwetan ini ben seneng. Kabupaten penghargaan apa? Diseruput kopine, Kang. Iya. Monggo Pak Guru Jesse. Iya. Juga guru juga kayaknya. Guru kabeh seneng. Terima kasih. Terima kasih Pak Babai. Guru dah Pak Guru. Pak Guru Babai. Ya, mohon maaf tadi saya sambil GR karena akan ada pementasan di kampung kecil kami ini gitu. Jadi saya agak keluar masuk tadi. Saya ucapkan selamat malam Kang Atta. Pementasan itu masih terngiang-ngiang gitu. Terus teman-teman Mas Kamilo, kapan kita ngopi di Bali lagi nanti ya. Terus teman-teman semuanya, perkenalkan saya Jesse Segitiga. Di sini saya tulis KBBW Indonesia karena saat ini kita baru merekonstruksi kebudayaan yang ada di desa kami begitu. Mungkin awalannya saya kalau boleh ngomong tuh begini. Terkadang kita itu terlalu naif juga untuk mengatakan bahwa kesenian itu adalah segalanya begini-begini dan sebagainya. Tapi menurut penelitian bahwa orang yang masuk di orang berpengaruh di dunia itu seniman itu hanya ada 3 yang masuk gitu. Artinya pengaruh seniman di kehidupan global atau di kehidupan dunia ini masih belum nyata begitu.
masih belum nyata. Itu secara de jure gitu. Secara de facto-nya memang perlu kita bukukan, kita perlu tekskan dan lain sebagainya begitu. Terkait tentang apa yang kami lakukan, memang giroh kita itu dari awal itu adalah dilahirkan di teater begitu. Dan mungkin hasil dari doktrin-doktrin senior kami, Mas Bubut, terus Mas Alfi dan lain sebagainya, itu mengakar di jiwa kami begitu. Akhirnya kita memberanikan diri untuk mengeksplor kebudayaan yang ada di desa kami. Nah, ketika kita mengeksplor di situ, kita tidak menemukan apa-apa. Yang kita temukan itu hanya kulit-kulit saja begitu. Tapi ketika mendalami, ternyata kita banyak menemukan seperti apa yang dikatakan Pak Karman ya, Pak Karman tadi, bahwa desa itu sebenarnya adalah lumbung ilmu pengetahuan. Kalau dulu mengatakan bahwa kota itu adalah lumbung pengetahuan, ada perpustakaan dekat, ada toko buku dekat. Ternyata ini hari semua itu terbalik. Dan apa yang dilakukan oleh teman-teman yang saat ini banyak yang mendekat ke desa, itu juga dilakukan oleh teman yang ada di luar negeri. Terakhir dari tim kami ada Zoom meeting dengan Cina dan Belgia itu mereka mengalami krisis identitas yang ada di desanya begitu. Nah, saya berharap justru ketika teman-teman sudah ahli semuanya ini, ada ahli teater, ada ahli rekayasa dan lain sebagainya. Saya berharap nanti memang ya ayolah kita kembali ke desa untuk kita melihat kembali kekayaan yang ada di desa kita dan melihat ternyata dari desa itulah kita menemukan nilai-nilai yang tidak ditemui di kota gitu. Saya pun berharap kepada Koruki ini yang mungkin besok harus ikut Pekan Kebudayaan Nasional untuk mengeluarkan senjatanya, karena Koruki ini adalah pusat studi Islam di Indonesia aslinya ini. Karena kerajaan Islam di Indonesia itu ada di Demak begitu. Nah, saya berharap semacam itu. Kalau toh nanti implementasinya ke dalam bentuk teater, dalam bentuk buku, ke dalam bentuk lain sebagainya, itu sih mudah, menurut saya mudah. Yang sulit adalah bagaimana kita menemukan nilai-nilai itu untuk kita bangun kembali, kita rekonstruksi kembali dan menjadi seperti yang dikatakan Mas Ian tadi, menjadi ada nilainya. Menjadi ada nilainya. Saat ini seniman-seniman yang berhasil, halo Mas Santo, aku izin itu Mas Santo. Mas Santo itu orang Kudus, tapi murtad di Kudus itu. Akhirnya ke Semarang itu. Dia coret sama kakak. Iya. Saya kembali begini. Ketika saya di Kudus ini, saya menemui orang-orang teater, orang-orang seni tradisi dan lain sebagainya. Circle mereka hanya pada itu saja begitu. Tetapi ketika kita melihat bahwa saat ini ada yang namanya budaya urban, ada pop art begitu, yang itu terlahir dari Prancis begitu. Ini sudah membudaya di Indonesia dan circle mereka sangat kuat sekali, mereka sangat pinter-pinter sekali dan masih muda-muda. Ini menurut saya kalau potensi ini tidak dimanfaatkan oleh para ahli yang ada di Zoom meeting ini, saya kira kita akan ketinggalan zaman. Tulung Agung yang kemarin itu tidak terkenal apa-apa gara-gara ada anak-anak urban itu, ada anak-anak pop art itu, sekarang ini menjadi bernilai begitu. Sama halnya yang di Banyuwangi. Ketika Banyuwangi itu tidak terkenal apa-apanya, terkenal gara-gara mistisnya, ya mereka membangun itu dengan mistis. Dan ini menjadi strategi kepariwisataan ya. Dan mungkin Kang Atta sudah tahu lah itu bocoran-bocoran semacam itu. Sama halnya dengan Jatim saat ini. Jatim saat ini sudah masuk ke Binel begitu, ada Binel Jatim. Dan orang-orang sekarang ini berbondong-bondong untuk mengeksplor itu. Kalau di kampung kecil kami, sebenarnya begini, di kawasan Muria ini masih sedikit sekali tentang orang-orang yang membicarakan tentang Muria begitu, membicarakan tentang folklore, membicarakan tentang ini itu dan lain sebagainya. Nah, tujuan kami ini sebenarnya
ketika ada wacana-wacana yang berkembang di luar begitu tentang mengkreditkan tentang Mbah Sunan Muria, kita mencoba untuk memberikan wacana lain, memberikan sudut pandang lain. Ini loh kenapa ada seperti ini. Itulah fungsinya. Maka terlahir selama 1 tahun ini terlahir ada 10 naskah ya, 10 naskah yang sudah kita tulis, tapi hanya baru 3 yang baru kita pentaskan. Yang pertama adalah tentang bagaimana legenda istrinya Mbah Sunan Muria itu dibakar begitu. Dan itu mitos itu, folklore tersebut berjalan negatif begitu. Nah, kita mencoba untuk memberikan sudut pandang yang lain. Terus ada lagi tentang folklore yang ada di sebelah desa kami yang dikutuk akhirnya tidak bisa menjadi kaya, dan itu diamini sampai sekarang. Bahkan orang-orang tua, anak-anak muda itu, wah kalau desa sini tidak akan bisa kaya begitu. Tapi nyatanya sebenarnya secara ekonomi mereka kaya begitu. Tapi yang terjadi adalah bahwa batin-batin mereka itu tidak bisa mengalami kekayaan seperti yang ada di desa lain. Terakhir kita mengangkat tentang filosofi Mbah Sunan Muria ini terkait tentang pager mangkok. Dan ternyata ini hari dipakai oleh seluruh Indonesia gitu. Di zaman dahulu Mbah Sunan Muria sudah menerapkan pager mangkok tentang jogotongo gitu. Ada toporamen, kita tidak disuruh untuk berkerumun begitu. Ada yang namanya toporamen gitu. Terus kita disuruh mencerdasi keadaan dan lain sebagainya, ada topongeli begitu. Nah, hal-hal semacam ini yang kita garap di kampung kami dengan girohnya, semangatnya adalah apa yang kita bisa dulu, apa yang kita bisa, dan anak-anak muda itu. Itu mungkin dari saya, Bapak, terlalu lama tak bijak. Satu lagi. Terima kasih. Satu lagi yang tadi hampir sama. Pertanyaannya sama dengan Pak Guru Suparman tadi. Iming-iming daya tarik apa anak-anak remaja bisa tertarik dan bergabung di komunitas yang Mas Jesse bina atau himpun itu. Ini berbagi cerita saja, monggo. Oke, Pak. Jadi di kampung budaya kami ini ada beberapa cabang begitu. Kita membuka yang namanya KBBW Press yang mengakomodir teman-teman yang ingin mencetak buku, teman-teman yang ingin menulis dan lain sebagainya. Itu yang pertama. Karena memang anak-anak muda saat ini untuk literasi terhadap digital itu luar biasa begitu. Nah, kita akomodir di situ dan tentu saja kalau sudah masuk di dalam KBBW Press itu kita buat yang menarik, buat yang bernilai begitu. Maka prinsip kita apapun yang kita lakukan ini, sekecil apapun, kita mencoba untuk membuat yang menarik begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman yang berkesenian, kita juga mempunyai yang namanya panggung ngepringan itu. Panggung ngepringan itu ini hari kita bisa mengatakan bahwa salah satu panggung yang ada di Kudus ini yang saat ini banyak sekali antri begitu untuk pentas di kami ini. Mengapa demikian? Karena sebenarnya adalah masalah kompensasi saja. Branding terhadap personal mereka itu lebih penting daripada kita memberi 1 juta, 2 juta begitu. Branding personal itu kita berikan kepada mereka pokoknya keran-keran kita buka, masalah media, masalah lain sebagainya, dan kita booming semacam itu. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita punya yang namanya, karena tidak semuanya suka terhadap seni, kita mengakomodir yang lain. Contoh mungkin ada yang suka terhadap marketplace, jual beli online begitu. Kita punya yang namanya KBBW Store begitu. Jadi artinya kegiatan-kegiatan yang ada di desa yang disukai oleh anak-anak atau anak-anak muda itu kita berikan wadah. Nah, prinsipnya adalah kalau di kebudayaan Jawa itu, anak geger itu ngerti idolanan wae, biar biar mereka fokus dan orang rewel gitu. Terus kita juga punya semacam workshop atau kelas begitu, baik kelas anak maupun kelas remaja, yang insya Allah nanti di bulan-bulan berikutnya akan kita ngegas begitu. Dan yang terakhir adalah tentu nanti ada event-event yang tingkatannya adalah baik lokal, nasional maupun internasional. Insya Allah pada tahun ini kalau memang goal dengan British Council, doakan Mbak, kita mau membuat Muria International Culture Festival, MIC Fest begitu. Dan nanti
Amin. Teman-teman yang ada di sini nanti akan saya ajak tak repoti, tak ajak nyadong keilmuannya untuk diberikan ke kampung kami, kampung yang masih baru belajar tentang keadaan dan kebudayaan yang ada di desa kami. Begitu, Bang. Terima kasih Mas Jesse. Tepuk tangan untuk Mas Jesse. Plak 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 plak.